Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teh pada jawab waalaikumsalamnya meni. Pada ngegas apa? Enggak bu, ini kelas sebelah, ini PS3 ini. Siapa? Siapa IPS 3? Unisa. Apa? Maaf ya jaki delay sinyalnya bu. Ah iya, gak apa-apa. Zaki udah ngirim belum? Ini bu lagi bu. Oh ya udah ya. Jadi kita masuk ke pembelajaran ya. Oke. Kita masuk ke pembelajaran. Ibu mau share screen dulu, bentar ya. Nah sekarang kita bahas jamur ya. Kemarin kan kita udah bahas ciri-ciri jamur ya, ciri tubuh, terus udah kayak gitu cara hidup. Setelah cara hidup juga kan kita juga bahas tentang reproduksinya ya. Nah sekarang kita lanjutin tentang pembahasan jamur yang selanjutnya. Ini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kita mengklasifikasikan kelompok jamur. Jadi kelompok jamur itu ada berapa ya? Nanti kita klasifikasi. Yang kedua, ada mengidentifikasi jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain. Dan yang terakhir, menganalisis peranan jamur dalam kehidupan, yaitu peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jawab dulu ya pertanyaan dari Ibu. Bagaimana cara hidup dan habitat jamur? Boleh kalau misalkan ada yang mau menjawab, angkat tangan dan sebutkan nama dan nomor absennya. Gimana cara hidup dan habitat jamur serta sebutkan ciri jamur. Boleh di antara dua ini kalian jawab ya, satu orang satu. Misalkan saya mau sebut yang ciri jamur Bu, boleh. Boleh, ada yang mau menjawab atau Ibu tunjuk satu-satu, tunjuk secara random. Mau ditunjuk? Tunjuk ya. Oke. Ya boleh. Siapa tadi yang duluan? Najwa? Oh Kaila dulu ya. Kaila mau jawab apa? Nanti Najwa ya. Ciri-ciri jamur. Boleh. Ciri-ciri jamur apa aja? Eukariotik, Ya. terus mikroskopis dan makroskopis, Ya. terus uniseluler dan multiseluler, Ya. terus tubuhnya itu memiliki hifa dan miselium. Iya. Hifa yaitu sel penyusun tubuh jamur yang membentuk benang, kalau miselium itu hifa yang bercabang. Terus heterotrof, terus reproduksinya seksual dan aseksual. Terus bentuk jamurnya beragam. Iya betul. Jadi Kaila tadi sudah menyebutkan ciri-ciri jamur ya. Boleh Najwa mau jawab yang cara hidup dan habitat atau mau sebutin jamur yang lain, ciri jamur yang lain? Dua-duanya nih Bu. Boleh. Sok. Yang cara hidup dan habitat jamur, Ya. itu jamur di habitat yang beraneka ragam sebenarnya, Ya. sesuai dengan cara hidupnya. Ya betul. Contohnya ada saproba, parasit Ya. atau simbiosis, Ya. dan mutualisme. Jamur saproba dapat tumbuh subur pada sisa-sisa organisme, Ya. baik yang berada di lingkungan darat, air tawar maupun air laut. Ya betul. Terus untuk ciri-ciri jamur, Ya. organisme eukariotik karena punya membran inti. Ya. Kedua, dinding selnya terdiri dari zat kitin. Ketiga, tidak memiliki klorofil. Keempat, bersifat heterotrof, saprofit, parasit atau simbiotik. Terus yang kelima, tubuhnya ada yang unisal. Kita masuk ke materi yang akan dibahas. Yang pertama kita akan membahas klasifikasi jamur, yang kedua jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain, dan yang terakhir adalah peranan jamur ya. Nah, klasifikasi jamur itu ada 4 ya. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang terakhir ada deuteromycota. Nah, di
di sini bisa dilihat ya tabel perbedaan dari zigomikota, askomikota, dan basidiomikota ya. Nah, zigomikota itu seperti itu ya bentuk tubuhnya. Askomikota itu seperti pohon cemara yang berongga, dan kalau misalkan basidiomikota itu seperti payung ya. Kalau misalkan diteromikota itu bentuknya tidak bentuknya itu tidak dapat diketahui karena dia itu termasuk fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Karena apa? Dia itu tidak memiliki reproduksi seksual gitu, Deuteromycota itu ya. Nah, di situ juga dapat dilihat ya zigomikota itu hifasenositik. Hifasenositik itu hifanya tidak bersekat namun memiliki inti yang banyak. Kalau misalkan askomikota, basidio, dan deutero itu termasuk ke dalam hifa yang bersekat ya. Kalian sudah tahu kan ya gambar perbedaan dari hifa bersekat dan tidak bersekat itu seperti apa ya. Terus di sini kalau misalkan zigomikota, contohnya ada Rhizopus stolonifer ya, yang biasa kita lihat saat roti basi atau busuk ya. Jadi kalau misalkan roti basi atau busuk kan biasanya suka tumbuh jamur. Nah, jamur yang berperan di situ adalah Rhizopus stolonifer dan itu termasuk ke dalam zigomikota. Kalau misalkan askomikota biasanya Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tape, atau misalkan ada juga pembuatan minuman beralkohol juga bisa ya askomikota. Dan dia juga bisa membuat sebagai antibiotik ya askomikota itu. Terus kalau misalkan basidiomikota itu jamur yang biasa kita makan seperti jamur kuping ya, seperti itu. Dan deuteromycota itu biasanya contohnya itu memang jamur yang merugikan atau jamur parasit. Nah, kita masuk ke zigomikota. Zigomikota itu memiliki ciri-ciri ya. Zigomikota itu dapat menghasilkan zigospora yang tadi ya, dia itu reproduksi secara seksualnya itu menghasilkan zigospora. Dan dia itu mempunyai miselium yang bercabang banyak, dan dia juga memiliki hifa yang tidak bersekat. Terus zigomikota ini habitatnya ada yang di darat, di tanah, dan hidup dengan saprofit. Saprofit itu apa? Saprofit itu tumbuh dengan sisa-sisa zat organik yang lain gitu. Terus dinding selnya itu terdiri dari zat kitin ya, seperti ciri-ciri jamur pada umumnya. Dan yang terakhir dia itu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, gambar di bawah itu adalah struktur tubuh dari zigomikota ya. Di situ ada spora yang titik-titik. Terus yang di bawah yang panjang itu ada hifa stolon. Terus kalau misalkan yang seperti akar itu ada hifa rhizoid. Yang bulat itu ada sporangium, dan tangkainya adalah sporangiofor ya. Jangan lupa kalian lihat baik-baik yang mana itu spora, sporangium, sporangiofor, yang mana stolon, dan yang mana rhizoid ya. Nah, di sini juga kita lihat ya contoh dari zigomikota spesiesnya atau jamurnya ya. Ada Rhizopus sp, Mucor sp, dan Pilobolus ya. Nah, di sini ada gambar dari struktur mikroskopik jamur Rhizopus sp yang tumbuh di roti. Yang tadi kata ibu kalau misalkan rotinya busuk atau basi kan suka tumbuh jamur. Nah, di sini ada struktur mikroskopik dari jamur Rhizopus sp gitu. Nah, jangan lupa ya kalian di sini ingat-ingat gambarnya ya. Yang bawah itu seperti akar rhizoid, terus yang menyambungkan antara sporangiofor dengan sporangiofor yang lain adalah stolon gitu ya, yang memanjang. Terus sporangium itu yang bulat, tangkainya sporangiofor, terus spora yang titik-titik gitu. Nah, selanjutnya ada askomikota. Nah, askomikota ini memiliki ciri-ciri dinding selnya itu tersusun dari zat kitin. Terus dia itu hifanya bersekat, berbeda dengan tadi zigomikota yang hifanya tidak bersekat ya. Dia itu membentuk badan buah yang disebut askokart. Jadi reproduksi secara generatif atau seksualnya itu dengan konjugasi yang menghasilkan askospora ya, karena dia memiliki badan buah yang disebut askokart. Terus reproduksi secara vegetatif atau aseksualnya dengan membentuk konidiospora ya. Nah, di situ juga di sebelah ada gambar dari
struktur tubuh ascomycota ya. Terus yang di tengah itu ada ascus yang membentuk spora. Nah, di sini ada contoh dari ascomycota ya. Ada Saccharomyces, ada Candida sp, ada Penicillium sp ya. Nah, di sini di yang gambar yang paling atas di situ ada Penicillium ya. Coba ada yang tahu nggak yang di bawah Penicillium itu apa? Jamur yang bisa dimakan. Terus kadang suka ada di dalam bumbu gitu. Jamur, ada yang tahu? Jadi yang di bawah Penicillium itu adalah jamur truffle. Jadi seperti itu ya bentuk dari jamur truffle, yaitu termasuk ke dalam contoh ascomycota. Yang ini bukan yang warna putih kecoklatan? Ya, Ya, itu betul. Siapa tadi yang jawab? Fatwa. Fatwa ya, betul. Jadi kata Fatwa yang jamur merang itu yang kiri atas ya. Nah, kalau misalkan yang kanan atas itu apa? Pleurotus atau Amanita? Ada yang tahu? Boleh jawab. Sebutin nama sama nomor absennya. Yang mana, Bu? Yang kanan atas itu Pleurotus atau Amanita? Amanita muscaria, Bu. Ya, itu siapa yang jawab? Reza. Ya, betul. Jadi kata Reza, Amanita ya tadi yang bentuknya seperti payung, terus abis itu warnanya merah ya. Apa? Jamur kuping. Hah? Apa ya, jadi? Kok tiba-tiba jamur kuping sih? Salah. Jamur kuping mah yang tadi kata Zaki yang warna coklat ya Zaki. Kalau misalkan yang merah itu Amanita, dan kalau misalkan yang warna putih itu Pleurotus sp. Nah, selanjutnya ada Deuteromycota ya. Ciri-cirinya itu dia memiliki hifa bersekat dan dinding selnya terdiri dari zat kitin. Sama ya, semuanya memiliki dinding sel dari zat kitin. Terus dia itu ada yang multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Terus sebagian besar itu bersifat mikroskopis atau harus dilihat dengan mikroskop dahulu ya. Dan dia itu beranggotakan jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya, sehingga karena belum diketahui reproduksi seksualnya dia termasuk jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfecti ya. Contoh dari Deuteromycota ini ada Epidermophyton florosum, ada Microsporum sp. Kebahasan yang jamur bersimbiosis dengan organisme lain ya. Jadi jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain itu ada dua, ada lichen dan mycorrhiza. Nah, kalau misalkan lichen itu apa? Kan kita kemarin udah tahu ya pengertian dari lichen itu apa, simbiosis antara ganggang hijau dan jamur ya. Jadi simbiosis antara ganggang hijau dan jamur. Nah, lichen ini bisa juga disebut lumut kerak. Nah, kalau misalkan ganggangnya itu kan berasal dari ganggang hijau ya. Kalau misalkan jamurnya itu berasal dari Ascomycota dan Basidiomycota biasanya ya. Nah, jadi coba lihat itu di pinggirnya kan ada gambar ya. Itu ada morfologi dari lichen. Yang di atas sama di bawah itu yang berwarna kuning adalah hifa-hifa jamur ya, hifa jamurnya. Terus kalau misalkan yang warna-warna hijau itu yang bulat itu adalah sel-sel ganggang ya, yang dikotakin itu adalah lapisan dari ganggangnya. Nah, di sini ada bermacam-macam bentuk dari lichen ya. Ada krostose, ada lembaran, ada foliose, ada fructicose, ada squamulose ya. Jadi banyak. Kalau misalkan fructicose itu seperti semak ya. Terus kalau misalkan foliose itu seperti lembaran-lembaran daun. Selanjutnya ada contoh lichen ya. Contoh lichennya itu ada Usnea dan Parmelia. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan Usnea dan Parmelia itu yang mana? Terus Usnea ini termasuk ke dalam bentuk yang mana?
yang lembaran kah, foliose kah, klustose kah, spomulose kah, dan parmelia juga termasuk kemana. Klustose, lembaran, foliose, protikose, atau spomulose. Ada yang tahu usnea dulu deh yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Itu yang berbentuk kayak daun atau berbentuk kayak akar usnea tuh. Yang mana? Ada yang Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ciri-ciri dari jamur itu ada eukariotik ya. Dia itu heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri, serta dia itu memiliki miselium dan hifa. Nah, hifanya ini ada yang bersekat dan juga tidak bersekat ya. Selain itu juga ada yang multiseluler dan juga ada yang uniseluler. Selain itu juga bentuknya itu beragam ya, ada yang oval, ada yang bulat, ada yang seperti payung, ada yang pipih gitu. Dan habitatnya itu macam-macam. Kalau misalkan di darat, rata-rata dia itu hidupnya di tempat yang lembab. Dan kalau misalnya dia itu ada yang ukurannya mikroskopis dan makroskopis. Nah, selain dari ciri ada juga cara hidup. Cara hidupnya ada 3 ya. Ada jamur saproba atau pengurai, ada jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Dan reproduksinya itu ada yang seksual dan aseksual. Nah, klasifikasi dari jamur ini ada 4 ya. Ada zygomicota, ada basidiomycota, ada ascomycota, dan yang terakhir ada deuteromycota atau fungi imperfecti, atau bisa disebut dengan jamur yang tidak sempurna gitu. Dan peranannya itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan jamur itu ya. Dan dia itu jamur ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Contohnya adalah lichen. Lichen itu adalah simbiosis antara ganggang hijau dengan jamur. Dan yang kedua ada mikoriza. Mikoriza itu adalah simbiosis antara jamur dan akar tumbuhan. Nah, mikoriza ini ada 2 ya, ada endomikoriza dan ektomikoriza gitu. Dan contoh dari lichen adalah usnea dan palmyra ya. Oke, jadi segitu aja ya kesimpulan dari Ibu. Jangan lupa kalian tetap semangat ya buat mengerjakan soal LKPD-nya terakhir hari Kamis tanggal 25, tenggatnya jam 23.59. Nah, kita sudahi pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.